Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Hairis Pasir Putih Nusa Kambangan bersama seluruh jajaran petugas berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas melalui pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Selamat datang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pasir Putih Nusa Kambangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pasir Putih Nusa Kambangan diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 April 2009. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pasir Putih merupakan satu dari 9 unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2017 tentang penetapan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara khusus bagi narapidana atau tahanan risiko tinggi, dalam melakukan tugasnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pasir Putih menyelenggarakan fungsi antara lain melaksanakan program pembinaan bagi narapidana risiko tinggi, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pelayanan dan perawatan kesehatan narapidana, serta melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga. Perubahan status tersebut diikuti dengan perubahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dari segi pengamanan maupun pembinaan. Di antaranya, pembentukan tim tanggap darurat sebagai tim khusus mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban. Pengawasan secara intensif setiap kamar melalui CCTV. Standar operasional prosedur pengawalan warga binaan pemasyarakatan. Penilaian perubahan perilaku warga binaan pemasyarakatan oleh wali pemasyarakatan serta penggunaan pakaian dinas khusus. Dengan status tersebut, kami tetap mengedepankan sisi humanisme dan profesionalisme sebagai pelayan publik serta senantiasa memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan komitmen menjadi satuan kerja yang lebih baik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pasir Putih melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, yang berfokus pada 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan. Pada area manajemen perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mengenai mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pasir Putih menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas, dengan cara pembentukan tim kerja, sosialisasi kepada seluruh pegawai melalui apel dan rapat kerja secara periodik, pemasangan spanduk dan banner zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, sosialisasi kepada pengunjung saat berlangsungnya kunjungan maupun mengenai media sosial dan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, prosedur kerja yang jelas dan terukur pada pembangunan zona integritas, seperti penyusunan standar operasional prosedur dalam setiap kegiatan, sistem pengukuran kerja individu melalui jurnal harian pada aplikasi Simpek, penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk keterbukaan informasi publik melalui pemasangan spanduk dan melalui media sosial, di antaranya website, Instagram, Facebook, dan Twitter. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM yang dapat dicapai melalui perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal yang dilakukan secara periodik,
pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta penegakan aturan disiplin pegawai dengan menerapkan reward and punishment. Penguatan akuntabilitas. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada lembaga pemasyarakatan kelas 2A Pasir Putih melalui keterlibatan pimpinan dalam setiap penyusunan, pemantauan proses, dan pencapaian rencana kerja secara berkala, pengelolaan akuntabilitas kerja yang berorientasi kepada hasil perencanaan dengan penerapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, serta survei kepuasan masyarakat. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu dengan cara pengendalian gratifikasi dengan internalisasi atau sosialisasi kepada seluruh petugas secara berkala, serta tindak lanjut pemasangan banner anti korupsi dan gratifikasi serta pungli. Tersedianya informasi untuk sarana penyampaian dan pengaduan, bertujuan agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat mengenai pelayanan yang diterima. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah dengan membentuk tim pengawas internal. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Melalui penyusunan standar pelayanan dengan terpasangnya maklumat pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, diantaranya penyediaan kursi roda, ruang laktasi, ruang layanan informasi, ruang bermain anak, serta toilet difabel. Kita melihat langkah-langkah yang telah dilakukan sudah baik, dan tentu dengan ikhtiar yang dilakukan saya yakin untuk Lapas Pasir Putih mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi pada akhirnya akan terwujud. Amin. Dan ini dari proses yang kami lihat, tetapi tentu tekad bersama akan sangat membantu. Dalam hari ini ada Direktorat Idensos punya kepentingan karena di dalamnya adalah ada warga binaan dari narapidana terorisme yang ada di Lapas kelas 2A
Pasir Putih. Dari sisi manajemen dan pola pembinaan di Lapas Pasir Putih, saya kira cukup baik dan sudah masuk ke ranah zona integritas. Sudah selayaknya Pasir Putih mendapat zona integritas BPK, karena pelayanan di situ sudah sangat maksimal dan sangat sulit, tidak bisa dibayangin dengan lapas-lapas di luar Nusa Kambangan. Yang namanya NKRI dari Pasir Putih adalah barometernya itu. Di UPT lain belum bisa melaksanakan sebanyak yang di Pasir Putih. Standar-standar high risk diterapkan, kami melihat tidak ada celah kecuali memang lapas pada pantas atau layak untuk menjadi menjadi daerah yang bebas korupsi, karena memang nggak ada celah sama sekali. Saya betul-betul melihat sendiri dan kami juga diperiksa ketat. Semua standar dijalankan, bahkan kami sebagai orang yang sering bersinergi pun masih tetap melaksanakan protokol. Ini membuktikan bahwa mereka melakukan standar yang sangat maksimal. Saya sebagai narapidana di Lapas Pasir Putih, saya ingin mengatakan berhubungan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas di sini, baik secara kesehatan, secara pembinaan, dan secara yang lain-lain. Kalau dari kesehatan, alhamdulillah kita diberikan kesehatan di sini, di mana kita mendapatkan perhatian khusus dari petugas. Jikalau ada yang sakit, maka petugas medis cepat tanggap dan mampu untuk datang ke tempat kita. Dan satu lagi perlu ditekankan, semua pelayanan dari petugas-petugas di sini, petugas Lapas Pasir Putih, gratis dan tidak ada pungutan sama sekali. Saya seorang ibu yang sudah tidak ada suami lagi, merasa bahagia bisa bertemu secara video call ini, Pak. Karena untuk menjenguk langsung ke sana tidak akan ada biaya saya, Pak. Walaupun dengan video call ini, Pak, saya sangat bersyukur, Pak. Saya sangat bersyukur dengan petugasnya, di mana dengan menampakkan anak saya di video call ini nampak cerah rasanya. Saya sangat bersyukur dan senang rasanya, Pak. Kami seluruh petugas Lapas Hairis Pasir Putih Nusa Kambangan bertekad mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam